Ketemu lagi bersama kami. Di sini kami dari kelompok PT Marvel akan menjelaskan materi tentang analisis jaringan kerja. Nah, di mana kami di sini pada presentasi kali ini kami akan membahas 6 poin. Yang pertama ada perkenalan kelompok, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga manfaat analisis kerja, yang keempat aturan dalam analisis kerja, yang kelima ada diagram network, dan yang terakhir keenam ada perpendekan waktu. Nah, sebelum itu kita masuk langsung ke poin pertama, yaitu perkenalan kelompok. Nah, seperti biasa saya di sini akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami dari PT Marvel, yaitu pertama ada Feby Puriandayani, yang kedua ada Wiranti, dan yang ketiga ada Utimiko Adrian Saputra. Nah, untuk pendahuluannya, proyek adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang mulai dikerjakan pada suatu saat dan direncanakan akan selesai pada suatu waktu yang telah ditentukan. Proyek tidak hanya sekedar proyek fisik seperti pembangunan rumah, jembatan, dan sebagainya, namun juga bisa dalam bentuk non-fisik, yaitu seperti training, proyek penelitian, dan sebagainya. Untuk melaksanakan proyek biasanya harus dilakukan berbagai kegiatan, yang di antara kegiatan-kegiatan ini saling memiliki hubungan dan juga saling ketergantungan. Untuk perencanaan dan pengawasan proyek dapat dilakukan pendekatan model jaringan kerja. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Utimiko Adrian Saputra. Pada Utimiko Adrian Saputra, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Analisis jaringan kerja merupakan suatu perpaduan pemikiran yang logis, digambarkan dengan suatu jaringan yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan memungkinkan pengolahan secara analitis. Analisa jaringan kerja membutuhkan suatu perencanaan yang efektif dari suatu rangkaian yang mempunyai interaktivitas. Keuntungan dari penggunaan analisa jaringan kerja adalah yaitu satu, dapat merencanakan suatu proyek secara keseluruhan. Yang kedua, penjadwalan pekerjaan dan urutan yang praktis dan efisien. Yang ketiga, pengadaan pengawasan dan pembagian kerja maupun biaya. Yang keempat, penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan. Yang kelima, menentukan kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Model jaringan kerja mulai dikembangkan pada tahun 1956 sampai 1958. Pada awalnya ada dua konsep besar yang muncul, yakni CPM dan PERT. CPM yaitu Critical Path Method dan PERT yaitu Program Evaluation and Review Technique. CPM dikembangkan oleh Morgan R. Walker dari AI DuPont de Nemours and Company dan James E. Kelly Jr. dari Remington Rand. Sedangkan PERT dikembangkan oleh Bose Allen Hansen, konsultan yang bekerja untuk Departemen Kelautan Amerika Serikat. Nah, kedua konsep ini sebenarnya hampir sama, hanya saja berbeda pada cara memperkirakan waktu kegiatannya. Pada CPM, penentuan waktu kegiatannya dianggapan dengan anggapan deterministik, yaitu secara pasti, sedangkan PERT secara probabilistik. Selanjutnya, perbedaan ini tidak dipermasalahkan lagi. Kedua konsep ini sering disebut dengan project scheduling atau network planning atau analisis jaringan kerja. Nah, menurut Levin dan Kirkpatrick 1972, metode jalur kritis atau CPM, yakni metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek, merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahapan
berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Dan demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Di sini CPM adalah model manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Selanjutnya, metode PERT. Dalam manajemen proyek, penentuan waktu menyelesaikan kegiatan merupakan salah satu kegiatan awal yang sangat penting karena penentuan waktu tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan jadwal, anggaran, kebutuhan sumber daya manusia atau SDM, dan sumber organisasi lainnya, serta dasar bagi proyek pengendalian. Oleh karena itu, penentuan waktu yang tidak akurat akan dapat mengganggu proses manajemen selanjutnya. Metode PERT digunakan dalam penelitian ini karena PERT memegang peranan yang sangat penting bukan hanya dalam peningkatan akurasi penentuan waktu kegiatan, tetapi juga dalam hal pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan. Digunakan asumsi bahwa waktu penyelesaian kegiatan bervariasi yang bergantung pada banyak faktor. Dalam Heiser and Ranger, PERT mengatasi masalah variabilitas waktu aktivitas saat melakukan penjadwalan proyek. Menurut Handoko, PERT bukan hanya berguna untuk proyek-proyek raksasa yang memerlukan waktu tahunan dan ribuan pekerja, tapi juga digunakan untuk memperbaiki efisiensi pengerjaan proyek segala ukuran. Ada 3 manfaat analisis network atau analisis jaringan kerja, yaitu 1. Dapat mendorong perencanaan suatu proyek menjadi lebih detail dengan memperhitungkan waktu terjadinya tiap-tiap kegiatan atau event yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa kegiatan, maka dapat diketahui dengan pasti kesulitan yang akan timbul jauh sebelumnya, sehingga dapat dengan segera diadakan tindakan pencegahan seperlunya. Yang kedua, dengan diagram network atau diagram jaringan kerja, dimungkinkan diketahui dengan jelas suatu kegiatan di mana waktu penyelesaiannya sangat kritis. Dan yang ketiga, yang terakhir, memungkinkan dapat dicapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis, dipandang dari sudut biaya langsung, ketidakragu-raguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga, biaya, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya kembali. Baik, perkenalkan nama saya Pebi Purandayani. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang aturan analisis jaringan kerja. Nah, yang pertama itu diantara 2 kejadian atau event hanya boleh digambarkan satu anak panah saja. Yang kedua, nama suatu kegiatan atau aktivitas dinyatakan dengan huruf atau nomor atau angka. Yang ketiga, kegiatan atau aktivitas harus bergerak dari kejadian atau event bernomor kecil, kejadian atau event bernomor besar. Lalu yang keempat, diagram network, di mana dari satu kejadian awal atau inisial event dan diakhiri dengan satu kejadian akhir atau terminal event. Yang kelima, suatu kegiatan dapat dimulai hanya apabila kegiatan-kegiatan sebelumnya, kegiatan yang mendahulunya, semuanya sudah selesai. Yang keenam, lintasan atau jalur adalah rangkaian dari beberapa kegiatan atau aktivitas dan kejadian atau event. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Okiniko Adian Saputra telah menjelaskan singkat tentang pendahuluan kita tentang apa sih dari analisis jaringan kerja dan juga metode PERT serta
selainnya. Oke, kembali lagi kepada saya, Piranti. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram network. Nah, apa sih diagram network? Diagram network atau di dalam bahasa Indonesianya yaitu diagram jaringan kerja adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dalam suatu proyek. Dalam diagram network dikenal dua istilah. Yang pertama ada aktivitas atau kegiatan, suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikan memerlukan waktu, biaya, dan fasilitas tertentu. Aktivitas digambarkan dengan panah-panah. Nah, yang kedua ada kejadian atau event, yaitu suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan waktu yang singkat dan juga biasanya diasumsikan tidak ada. Nah, kejadian ini digambarkan dengan lingkaran. Nah, berikut beberapa ketentuan dalam penyusunan diagram network. Ketentuan di sini ada 7. Yang pertama, sebelum suatu kejadian dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya harus kita selesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, gambar anak panah hanya menunjukkan urutan kegiatan, tetapi tidak menunjukkan jangka waktu dan juga letak aktivitas. Yang ketiga, lingkaran yang menggambarkan kejadian diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak ada dua kejadian dengan dua nomor yang sama. Yang keempat, untuk menghindari anak panah yang berulang atau circularity, biasanya pada awal suatu anak panah diberi nomor yang kecil, sedangkan pada akhir anak panah yang lain diberi nomor yang lebih besar. Yang kelima, dua buah kejadian hanya bisa dihubungkan oleh satu anak panah saja. Yang keenam, network hanya dimulai dari suatu kejadian atau initial event dan diakhiri oleh kejadian terminal event. Yang ketujuh, apabila diperlukan dapat dibuat kegiatan semu untuk memudahkan pembuatan diagram network. Untuk selanjutnya, diagram network. Pada masih diagram network, ada kegiatan semu atau dummy event. Kegunaan dari kegiatan semu ini adalah 1. Untuk menghindari terjadinya dua kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu aktivitas. Nah, kegiatan semu atau dummy event ini bisa digambarkan dengan anak panah putus-putus. Ini ya, anak panah putus-putus. Nah, yang kedua, terkadang diperlukan kegiatan semu di awal atau di akhir network untuk mengatasi masalah apabila network dimulai atau diakhiri oleh beberapa kejadian. Nah, yang ketiga, untuk menunjukkan urutan yang tepat apabila ada overlapping predictor. Nah, yang kedua ada jalur dan jalur krisis. Pengertian jalur adalah rangkaian kegiatan yang menghubungkan dari kejadian awal sampai kejadian akhir dari proyek secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang kedua, jalur kritis adalah jalur yang jumlah waktu penyelesaian kegiatannya terpanjang di antara jalur yang lain. Nah, jalur kritis menentukan waktu penyelesaian proyek karena proyek tidak dapat selesai lebih cepat dari jalur kritis. Nah, contohnya di sini suatu kegiatan memiliki kegiatan sebagai berikut. Ada kegiatan A, B, C sampai kegiatan H dengan kegiatan yang mendahuluinya. Untuk kegiatan A, B, C tidak ada kegiatan yang mendahului, sedangkan D ada kegiatan A, pada kegiatan E ada kegiatan yang mendahuluinya A dan B, yang F kegiatan yang mendahuluinya C sampailah H dengan kegiatan yang mendahuluinya F dan juga G. Nah, untuk waktu setiap kegiatannya ada di situ ada 5, 3, 4, 6, 5, 7, 4, 5. Nah, maka dari itu diagram networknya bisa dibentuk seperti ini dengan bentuk ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan jalur 1 ada 1, 2, 5, 6, 7 yaitu ADGH dengan 20 hari. Jalur kedua yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7 yaitu AEGH dengan 19 hari. Dan juga jalur ketiga ada 1, 3,
567 yaitu mendahului B, E, G, H dengan jumlah hari 17 hari yaitu 3 tambah 5 tambah 4 tambah 5. Nah, yang terakhir ada jalur 4. Jalur 4 didahului oleh 1, 4, 6, dan juga 7 yaitu ada C, F, H dengan jumlah 16 didapat dari 4, 7, dan juga 5. Nah, jalur kritis adalah jalur 1 karena mempunyai lama penyelesaian yang paling lama. Nah, dari jalur 1, 2, 3, dan jalur 4 ini, hari yang paling lama yang diselesaikan yaitu pada jalur 1 yaitu sebanyak 20 hari, yang lainnya 19 hari, 17 hari, dan juga 16 hari. Nah, ini ada keterangan yang satu, waktu mulai paling cepat ada M atau yang disebut dengan MC adalah waktu tercepat untuk bisa memulai kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lain. Yang kedua ada waktu selesai paling cepat atau SC adalah waktu tercepat untuk bisa menyelesaikan suatu kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lain. Yang ketiga ada waktu mulai paling lambat, ML, adalah waktu terlambat untuk bisa memulai kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian dari kegiatan yang lain. Yang keempat, ada waktu selesai paling lambat atau kita sebut dengan SL adalah waktu terlambat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dalam keadaan normal tetapi tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lain. Yang kelima ada total float adalah jumlah waktu menunggu yang ada pada suatu waktu kegiatan yaitu selisih antara SL, ini SL, waktu selesai paling lambat dikurangi dengan MC, waktu mulai paling cepat, dan juga waktu kegiatan, WK. Untuk kegiatan 1, total float dapat dicari dengan TF1, total floatnya sama dengan SL1, waktu selesai paling lambat 1 dikurang MC1, MC-nya waktu mulai paling cepat yang juga dikurangi dengan WK1 yaitu waktu kegiatan satunya tadi. Nah, yang keenam, free float adalah waktu sisa atau waktu tunggu yang ada di antara waktu tercepat suatu kegiatan dengan waktu mulai paling cepat kegiatan berikutnya. Untuk kegiatan I yang diikuti kegiatan J, maka free float-nya dapat dicari dengan FI, free float I sama dengan MCJ, mulai paling cepat J dikurangi dengan MCI, waktu mulai paling cepat I dikurangi dengan WKI, waktu kegiatan I. Nah, mencari jalur kritisnya. Ini ada tabel network yang tadi, diagram network yang tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan A, B, C, D, E, F, G, H dan juga pembagian waktunya 5, 3, 4, 6, 5, 7, 4 dan juga 5. Dengan kegiatannya A, B, C, D sampai H dengan waktunya udah saya sebut tadi 5, 3, 4, 6, 5, 7, 4, 5. Untuk MC-nya di sini udah ada keterangannya 0, 0, 5, 5, 4, 11, 15 dengan SC didapatkan dari MC ditambah K. Jadi ini SC-nya MC ditambah K untuk kegiatan A, jadi 0 ditambah 5 dapatlah 5, SC-nya 5. Sedangkan yang B MC ditambah WK-nya yaitu 0 tambah 3 dapatlah 3. Yang untuk kegiatan C 0 tambah 4 sama dengan 4, kegiatan B 5 tambah 6 sama dengan 11, sampai selanjutnya sampai ke yang A yaitu 15 tambah 5 dapatlah 20. Teman-teman, setelah tadi kita mencari dan juga kita dapatkan SC dengan rumus MC ditambah WK, selanjutnya kita akan mencari ML dengan rumus SL dikurang WK. Nah, dari kegiatan A ini SL-nya ada 5, WK-nya 5, jadi 5 dikurang 5 dapat 0. Mohon maaf ya guys, di sini tuh salah tulis salahnya 0, jadi ini kelebihan 1. Yang kegiatan B ada 6 dikurang WK-nya 3 dapatlah 3. C ada
SL-nya 8 dikurangi dengan WK-nya 4, yaitu dapatlah ML-nya 4. Yang kegiatan D, SL-nya ada 11, WK-nya 6, jadi 11 dikurang 6 dapatlah 5. Kegiatan E ada WK-nya 5, SL-nya 11, jadi 11 dikurang 5 dapatlah 5. Yang kegiatan F, SL-nya 15 dikurangi WK-nya 7, jadi 15 dikurang 7 dapatlah 8. Untuk yang SL kegiatan G ada 15 dikurangi WK-nya 4, jadi 15 dikurang 4 dapatlah 11. Dan juga untuk kegiatan H, kegiatan terakhir, SL-nya 20 dikurangi WK-nya 5 dapatlah dengan rumus ML SL dikurang WK 20 dikurang 5 dapatlah 15. Untuk TF di sini rumusnya ada di sini, TF sama dengan SL dikurang MC dikurang WK. Untuk keterangan ini tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi langsung SL-nya ada 5, MC-nya ada 0, WK-nya ada 5. Jadi 5 dikurang 0 dikurang 5, maka dapatlah TF pada kegiatan A yaitu 0. Sedangkan TF untuk B ada SL-nya 6 dikurangi MC-nya 0 dikurangi WK-nya 3, jadilah 6 dikurang 0 dikurang 3 dapat 3. Dan kegiatan C ada 8 dikurang 0 dikurang 4 dapatlah 4. Selanjutnya kegiatan D ada 11 dikurang 5 dikurang 6 dapatlah 0. Selanjutnya pada kegiatan E, TF-nya yaitu ada 11, SL-nya dikurangi dengan MC-nya 5 dikurangi dengan WK-nya 5. Jadi 11 dikurang 5 dikurang 5 dapatlah 1. Untuk yang kegiatan F ada yang SL-nya 15, MC-nya 4 dikurangi dengan WK-nya 7 dapatlah 4. Untuk kegiatan G ada SL-nya 15, MC-nya 11 dikurangi dengan 4. 15 dikurang 11 dikurang 4 dapatlah 0. Yang terakhir ada kegiatan H dengan SL-nya 20 dikurangi dengan MC-nya 15 dikurangi dengan WK-nya 5 dapatlah 0. Sudah kita dapatkan TF-nya, terakhir kita akan mencari FF pada I. Nah, untuk FF pada kegiatan A-nya dengan rumus MCA dikurangi MCA dikurangi WKA. Jadi dapatlah MC-nya itu dari maka dapatlah yang terakhir kita akan cari FF dengan rumusnya seperti ini. Jadi tinggal kita kurangi 5 dikurangi 0 dikurangi 5 dapatlah 0. 5 dikurang 0 dikurang 3 dapatlah 2. 4 dikurang 0 dikurang 4 0. Nah, sampai dengan kegiatan yang H, caranya juga masih sama. 20 dikurang 15 20 dikurang 15 dikurang 5 dapatlah 0. Maka didapatkan FF-nya sebagai berikut 0, 2, 0, 0, 1, 4, 0, 0 untuk kegiatan A sampai H secara berurutan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya untuk perpanjangan waktu akan saya serahkan kepada teman saya yaitu Febi Puri Andayani. Kepada Febi Puri Andayani saya persilahkan. Baik, kembali lagi bersama saya. Febi Puri Andayani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perpanjangan waktu. Nah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam memperpendek waktu penyelesaian proyek. Namun, dalam modul ini hanya dibahas metode yang sederhana. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jam kerja atau lembur atau overtime, menambah jumlah tenaga kerja, menambah fasilitas atau mesin, dan lain sebagainya. Namun, harap diingat bahwa hal tersebut di atas hanya bisa mempercepat waktu penyelesaian dalam batas waktu tertentu saja. Hubungan waktu dengan biaya pendekatan. Dalam hal hubungan waktu dengan biaya pendekatan ada yang bersifat linear, progresif, degresif, dan discrete.
Lalu untuk selanjutnya yang D itu pemilihan jalur yang diperpendek. Nah, untuk mempercepat penyelesaian proyek, tidak perlu memperpendek semua kegiatan, hanya yang dipandang perlu saja. Nah, di sini di tabel ini ada kegiatan, ada waktu normal, waktu setelah diperpendek, biaya normal, biaya setelah diperpendek, dan biaya rata-rata. Untuk yang selanjutnya yaitu pilih kegiatan dari jalur kritis yang akan diperpendek, yakni A, B, G, dan H. Yang pertama, pendekatan waktu 1 hari. Pilih biaya rata-rata yang paling murah, yaitu Rp300 atau kegiatan A. Nah, jalur kritisnya itu 1, 2, 5, 6, 7. Dimana ada A, D, G, H. Itu di sini 1, 2, 5, 6, dan 7. A-nya 4, D-nya 6, G-nya 4, dan H-nya 5, yang dimana jumlahnya itu 19 hari. Untuk D-nya itu Rp300 perpendekan dari kegiatan A selama 1 hari. Untuk yang kedua yaitu pendekatan waktu 2 hari. Ini pilih biaya rata-rata yang paling murah tadi sama ya, itu 300 atau kegiatan A. Untuk jalur kritis, yang pertama itu 1, 2, 5, 6, dan 7 itu masih sama. Untuk bagian A-nya itu menjadi 3, untuk bagian B-nya itu 6, G-nya 4, H-nya 5, maka totalnya ada 18 hari. Untuk biayanya itu 300 dikali 2 itu sama dengan 600. Pendekatan dari kegiatan A selama 2 hari. Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan waktu 3 hari. Karena kegiatan A hanya bisa dipercepat maksimal 2 hari saja, maka dicari kegiatan lain yang bisa dipercepat. Misalnya, pendapatan kegiatan D dipercepat 1 hari. Dari kegiatan D, G, H, dan kegiatan D yang memberikan biaya paling sedikit. Di sini untuk hari yang pertama itu 1, 2, 5, dan 6, 7. Untuk A-nya itu 3, untuk D-nya itu 5, dan untuk G-nya itu 4, untuk H-nya itu 5. Untuk hari yang kedua itu masih sama, 1, 2, 5, 6, dan 7. Untuk A-nya itu 3, untuk D-nya itu 5, dan untuk B-nya itu 4. Untuk H-nya itu juga 5. Untuk yang ketiga, 1, 2, 5, 6, dan 7. Untuk A-nya itu 3, untuk D-nya itu 5, untuk B-nya itu 4, dan untuk H-nya itu 5. Maka jalur kritis 1, 2, 5, 6, 7 atau ADGH atau 1, 2, 3, 5, 6, 7 AEGH atau 1, 3, 5, 6, 7 BEGH itu sama dengan 17 hari. Nah, untuk biayanya itu 600, itu pendekatan dari kegiatan A sampai selama 2 hari ditambah 400, yaitu pendekatan dari kegiatan D selama 1 hari, yaitu sama dengan 1000. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok PPM Aspal. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.